Shalom. Salam sejahtera. Namo Buddhaya. Assalamualaikum. Salam kebajikan. Jadi kami dari kelompok agama Katolik. Pada kesempatan kali ini izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Duta Jadanarti Manalu. Saya Mira Vanessa. Saya Jessin Julieta. Saya Jessica Javanda. Saya Diego Putra. Saya Paulus Gurs Agustio. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai salah satu pemuka agama Katolik bernama Romo Gono. Dialog antar umat beragama merupakan pertemuan hati dan pikiran antar pemeluk berbagai agama. Dialog adalah komunikasi antara orang-orang yang percaya pada tingkat agama. Dialog adalah komunikasi yang merupakan jalan bersama untuk mencapai kebenaran dan kerjasama dalam proyek-proyek yang menyangkut kepentingan bersama. Penerapannya dapat dilakukan dalam berbagai bentuk kerjasama pada tataran sosial kemanusiaan yang bukan hanya melibatkan semua umat beragama yang berbeda, tetapi juga mengundang semua umat manusia tanpa memandang latar belakang keagamaan mereka. Tujuan dari upaya dialog antar umat beragama yaitu dapat menciptakan toleransi umat beragama. Ini adalah Romo Hyginus Gono Pratowo atau kerap disapa dengan Romo Gono, salah satu tokoh pemuka agama Katolik di Palembang. Beliau menjabat sebagai pastor paroki Santo Yosef Palembang. Kami memilih Romo Gono menjadi narasumber kami karena kami mengenal Romo Gono sebagai salah satu pemuka agama Katolik di sekitar kami. Ya, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang berkasih, kami bersyukur atas segala berkat kasih-Mu yang Kau berikan berlimpahkan kepada kami hari ini. Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu ini yang akan melaksanakan tugasnya hari ini. Semoga semuanya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang teman-teman semuanya, sekarang sudah hadir bersama kami Romo Hyginus Gono Pratowo atau biasa disapa dengan Romo Gono. Selamat siang Romo, perkenalkan kami perwakilan dari SMA Saverius II Palembang. Sebelumnya terima kasih Romo untuk meluangkan waktu sejenak untuk berbincang dengan kami. Jadi pada kali ini izinkan kami untuk mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan agama Katolik nih Romo. Namun pertanyaan akan diajukan secara bergiliran oleh tiap anggota kelompok Romo. Kami masing-masing memiliki beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, mengapa dalam agama Katolik setiap berdoa diawali dengan tanda salib? Apakah hukumnya wajib Romo untuk membuat tanda salib sebelum berdoa? Ya, sebagai orang Katolik membuat tanda salib itu adalah identitas ya, identitas Tritunggal yang Maha Kudus. Jadi kita sungguh mengakui kesatuan Tritunggal, maka Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu untuk orang Katolik wajib ya, karena itu adalah kesatuan Tritunggal. Baik. Untuk pertanyaan berikutnya, apakah agama Katolik berpuasa pada saat bulan-bulan menyambut Paskah? Jika ya, apa tujuan dari puasa tersebut? Betul, pada masa Prapaskah kita mengawali puasa di Rabu Abu ya. Rabu Abu sampai dengan Jumat Agung. Tujuannya adalah yang pertama adalah untuk penyucian diri, pemurnian hati, pemurnian diri kita. Karena dengan puasa tidak hanya soal makan dan minum dalam puasa Katolik, tetapi bagaimana kita bisa menahan diri kita, tidak emosi, tidak marah, ya kan? Tapi bagaimana kita juga melatih kesabaran, melatih ketenangan dalam kehidupan kita. Maka puasa bukan sekedar tidak makan, tidak minum, tapi bagaimana memahami sungguh makna dari puasa itu adalah untuk penyucian dan pengudusan diri. Terima kasih Romo, jadi pertanyaan dari Dwita sudah terjawab. Mungkin boleh ke teman saya selanjutnya Romo. Oh, silakan. Terima kasih Romo. Oke. Jadi pertanyaan nomor 3 sama 4 akan ditanyakan oleh saya, Romo. Ya. Jadi langsung aja ke pertanyaan nomor 3. Apa sih makna perjamuan kudus bagi umat Katolik? Ekaristi, ya. Ekaristi itu adalah sumber dan puncak iman gereja. Ya, Ekaristi adalah sakramen ya. Sakramen itu apa? Sakramen itu adalah tanda dan sarana kehadiran Allah. Maka dalam agama Katolik ada 7 sakramen, ya, 7 sakramen kita tahu dari baptis sampai dengan
nanti kita mati pun ada sakramen pengurapan orang sakit dan sebagainya. Tapi inti tadi saya mengatakan untuk perayaan Ekaristi atau sakramen Ekaristi itu adalah sumber dan puncak iman gereja. Maka itu hukumnya wajib untuk kita rayakan, ya, karena sebagai sumber dan puncak iman gereja, sebagai kekuatan dari kita sebagai orang. Oke. Ini lanjut ke pertanyaan nomor 4. Mengapa saat misa orang yang belum dibaptis atau menerima komuni pertama tidak boleh menerima hosti saat misa, meskipun orang tersebut telah dibaptis secara Kristiani atau Protestan? Tuh. Dalam gereja Katolik itu ada tahapannya, ada tahapan-tahapan. Jadi ada tahapan dibaptis, ada tahapan komuni pertama, ada tahapan menerima sakramen yang lain, krisma, pengakuan dosa, lalu ada sakramen imamat, sakramen perkawinan, sebagainya. Itu ada tahapan-tahapannya. Maka untuk menjadi Katolik itu tidak hanya dibaptis, tetapi bagaimana mempersiapkan sakramen-sakramen yang lain. Ya. Maka dia mengatakan bahwa saya Katolik, tetapi belum menerima sakramen komuni pertama, itu belum bisa. Ya, karena belum sah dalam artian tertentu untuk menerima sakramen Ekaristi. Maka harus melalui, dan sakramen komuni pertama itu kan ada pelajaran-pelajaran yang harus diikuti. Maka dia harus juga mengikuti aturan-aturan gereja yang sudah ditentukan. Maka itu adalah syarat untuk menerima sakramen komuni pertama. Begitu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan sama teman saya, Romo. Yes. Baiklah Romo, perkenalkan nama saya Paulus Boris Agusio. Di sini saya akan menanyakan pertanyaan yang kelima dan keenam. Yang pertama, mengapa cara beribadah umat beragama Katolik berbeda dengan umat beragama Protestan? Baik. Masing-masing kita punya aturan, masing-masing kita punya teologi, ya. Teologi Katolik berbeda dengan gereja Protestan. Apalagi pemahaman soal sakramen. Di Protestan tidak ada namanya sakramen, ya, ibadah. Kalau dalam Katolik itu ada perayaan Ekaristi, tapi di Kristen tidak ada. Ya, maka di Kristen tidak. Maka sangat berbeda aturan-aturan yang dipakai. Bahkan urutan-urutan juga dipakai, tidak sama dengan Kristen. Ya. Dalam gereja Katolik ada namanya tata perayaan Ekaristi yang baku. Baku artinya tidak bisa baku, ya itulah, tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa diubah. Tapi kita mengikuti aturan yang ada, yang sudah disetujui, yang sudah ditentukan. Maka Ekaristi atau ibadah Ekaristi, urutan pertama sampai dengan terakhir itu sudah jelas, itulah. Oke. Tapi kalau dalam Kristen bisa, dalam artian bisa berubah-ubah, ya, bisa berubah-ubah, tidak kaku mati bahwa harus menggunakan itu, harus menggunakan buku itu dan sebagainya. Kalau Katolik menggunakan buku itu, buku yang sudah ada. Oke, itu perbedaan tentang urutan-urutan. Ya, perlu diketahui bahwa gereja Katolik itu punya kalender liturgi, ya, kalender liturgi yang setiap tahun itu berbeda. Ada tahun A, ada tahun B, ada tahun C, dan semuanya itu sudah jelas di situ. Ya, bacaan-bacaannya sudah jelas, doanya sudah ada dan sebagainya. Nah, maka kita berpatokan pada buku yang resmi ajaran gereja Katolik. Ya, begitu. Pertanyaan selanjutnya, mengapa dalam kitab suci agama Katolik terdapat Deuterokanika berbeda dengan kitab suci agama Protestan? Betul. Dalam gereja Katolik itu kita berpegang yang pertama itu adalah jelas gereja Katolik itu tradisi, ya, tradisi. Lalu yang kedua kitab suci, berpegang teguh pada kitab suci. Lalu yang ketiga adalah ajaran resmi gereja. Mengapa
Alkitab kita berbeda dengan Kristen. Ada beberapa surat dari Paulus yang masuk ke dalam Alkitab kita. Maka kitab suci kita itu adalah yang dikeluarkan oleh KWI, maka disebut adalah kitab suci Deuterokanonika. Ya, Deuterokanonika. Itu ada tambahan surat. Artinya begini, proses kitab suci ini ada proses yang pertama, ada proses yang kedua. Maka proses yang kedua, beberapa surat itu dimasukkan dalam Alkitab, dalam kitab suci kita. Ya. Maka ditambah Alkitab kita adalah Alkitab Deuterokanonika. Ada tambahan. Tapi kalau yang Kristen itu memang dari asli dan tidak ada tambahan. Ada surat-surat yang tidak diterima dalam gereja Kristen. Tapi di Katolik itu sudah diteliti, sudah dipelajari, dan itu memang masuk dalam kitab suci Katolik. Namanya Deuterokanonika. Ya. Dan Baiklah, pertanyaan berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Jessica Javanda. Di sini saya akan melanjutkan pertanyaan dari teman saya yang tadi. Baiklah, pertanyaan pertama dari saya itu adalah, apakah di dalam agama Katolik itu mengizinkan terjadinya pernikahan beda agama? ya, sejauh ini masih mengizinkan. Ya, sejauh ini masih mengizinkan. Sesuai dengan aturan-aturan dan juga tentang ada kewenangan-kewenangan dari kebijakan dari pimpinan gereja. Di sejauh ini ada perkawinan beda agama, ada perkawinan beda gereja. Pertanyaan berikutnya itu, mengapa di dalam agama Katolik pemimpin gereja atau tokoh agama Katolik tidak diperbolehkan untuk menikah? Dalam gereja Katolik, pemimpin itu adalah Paus ya. Paus itu adalah pemimpin umat Katolik Indonesia. Lalu Uskup itu ada di wilayah keuskupan tertentu. Lalu imam. Maka yang menjadi Paus, uskup, imam adalah mereka yang selibat. Selibat itu adalah tidak menikah. Ya. Mengapa? Yang pertama adalah aturan gereja demikian. Ya, aturan gereja di mana orang ingin menyerahkan hidupnya untuk kerajaan Allah. Ya, mungkin kitab suci yang menjadi referensi adalah itu. Ada yang tidak kawin karena untuk kerajaan Allah. Ya, kerajaan Allah. Supaya pelayanan itu total. Ya, sekurang-kurangnya supaya pelayanan gereja itu total, tidak memikirkan keluarga, tidak memikirkan anak-anak sebagainya. Ya. Lalu yang ketiga memang pelayanan seorang imam itu kan dia harus taat kepada kaul ya, atau janji kemurnian, janji ketaatan, dan hidup sederhana atau hidup muslim. Nah, itu yang menjadi alasan mengapa pemimpin gereja Katolik itu tidak diizinkan menikah. Seandainya menikah harus keluar, ya, keluar dari statusnya dari sebagai pastor atau sebagai uskup atau bahkan sebagai paus. Ya, begitu. Baik, Romo, terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan kepada saya. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada teman saya. Oke, siap. Terima kasih, Romo. Selamat siang Romo, perkenalkan nama saya Diego. Saya melanjutkan pertanyaan dari teman saya Romo. Mengapa umat Katolik itu mengaku dosa di hadapan imam? Oke. Itu saya. Iya. Ya. Mengapa orang Katolik mengaku dosa pada imam? Pertama bahwa imam sudah diberi tugas atau kuasa untuk mengampuni. Ya. Seorang imam itu punya yurisdiksi untuk mengampuni dosa. Ya. Memang imam adalah manusia biasa, tetapi imam diberi janji, ya, dan dia harus berjanji bahwa dia akan menyimpan rapat-rapat tentang orang lain. Ya, kadang beberapa orang ragu, dia kan
imam manusia, nanti aku berdosa, lalu dosaku disampaikan kepada orang lain. Itu tidak akan terjadi, karena itu sudah menjadi janji imam. Ya, janji imam adalah ketika pengakuan dosa harus menyimpan rahasia, tidak boleh mengatakan apapun tentang orang. Di dalam ruang pengakuan itulah yang diakukan dan itulah yang selesai. Imam hanya, aku melepaskan kamu dari segala dosa-dosa, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu adalah untuk penitensi ya, supaya dia mendapatkan pengampunan itu. Jadi orang Katolik sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun atau 2 kali dalam setahun mengaku dosa. Entah itu Natal, persiapan Natal, dan itu perayaan Paskah. Ya sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun. Walaupun dalam ajaran gereja, ya dalam gereja 1 kali, kurang-kurangnya 1 kali ya, 1 kali, sekurang-kurangnya. Kalau namanya sekurang-kurangnya itu kan minimal sekali. Maka kalau misalnya bisa 2 kali, lebih baik. Ya. Dan Begitu. terus pertanyaan selanjutnya, Bang, apa yang dilakukan umat Katolik pada saat pengakuan dosa? Yang jelas mengakukan dosa-dosanya. yang jelas mengakukan dosa-dosanya, toh? Iya. Bukan curhat. Karena harus membedakan mana pengakuan dosa, mana dia curhat. Ya. Jadi kalau pengakuan dosa itu juga ada aturan, misalnya Romo, dengan rendah hati saya akan mengakukan dosa-dosa saya. Dosa-dosa saya 1, 2, 3, 4, 5. Harus disebutkan. Ya. Karena itu adalah dosa itu materi. Materi. Pengakuan dosa itu materinya itu. Ya. Materinya adalah dosa-dosa. Nah, setelah itu Romo akan memberikan penitensi kepada yang mengaku dosa berdasarkan dosa-dosa itu. Maka salah kalau ketika pengakuan dosa mengatakan Romo masih banyak dosa-dosa saya tapi saya tidak bisa mengungkapkan. Itu sama saja dia tidak menyebutkan namanya, tidak menyebutkan dosa-dosanya. Maka dia yang dosa-dosa itu tidak bisa diampuni. Yang diampuni adalah yang dikatakan, ya, yang dikatakan. Maka untuk pengakuan dosa yang harus dilakukan adalah oleh pengakuan dosa itu dia menyebutkan dosa-dosa. Oke, begitu. Terima kasih Romo atas jawaban. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya. Perkenalkan, nama saya Jason Julieta. Jadi pertanyaan pertama, mengapa dalam agama Katolik cenderung menyucikan atau mengagungkan Bunda Maria? Ya, pertama bahwa dalam gereja Katolik itu kita tidak menyembah yang namanya menyembah patung-patung itu, tidak, bukan itu ya. Tujuannya adalah ada patung Bunda Maria, patung kerahiman, ada patung Hati Yesus yang Maha Kudus, patung orang-orang kudus, itu sebagai perantara. Beda dengan Bunda Maria. Bunda Maria ya di atas orang-orang kudus. Posisi Bunda Maria itu di atas orang kudus. Kita menghormati Bunda Maria karena Bunda Maria punya keistimewaan, dia adalah Bunda Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, Bunda Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kita menjadi alasan yang kuat bahwa kita menerima putranya, juga kita menerima bundanya. Ya, dialah yang menghadirkan Yesus ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita melalui bundanya Maria. Maria ambil bagian dalam tugas perutusan pelayanan gereja, ya, gereja. Maka Bunda Maria dalam gereja Katolik itu adalah sosok bunda yang kita hormati. Berbeda dengan gereja-gereja yang lain. Ya, gereja yang lain tidak mengakui Bunda Maria.
Tapi Gereja Katolik sungguh mengakui bahwa Bunda Maria adalah Bunda Tuhan. Gitu. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud Trinitas dalam agama Katolik? Trinitas itu adalah kesatuan Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, 3 pribadi tapi 1 hakikat. Ya, 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi ketiganya ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Mengapa? Dalam Gereja Katolik itu ada Tritunggal yang Maha Kudus, yang 3 yang menjadi 1, tetapi ini adalah satu kesatuan pribadi Tuhan. Ya, begitu. Terima kasih Romo sudah meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami yang tentunya sangat menambah wawasan kami tentang agama Katolik. Ya. Terakhir nih, untuk menutup dialog kita pada siang hari ini, kalau boleh kami meminta Romo untuk menyampaikan pesan kepada teman-teman kami terkait dengan toleransi dalam keberagaman umat beragama. Baik. Baik teman-teman, Gereja Katolik itu terkenal sebagai gereja yang hidup dalam kasih, ya, hidup dalam persaudaraan. Itulah ajaran Yesus kepada kita. Kasihlah sesama manusia. Maka seorang Katolik, remaja maupun orang muda itu harus menghargai setiap pribadi, ya, menghargai setiap pribadi. Apapun, siapapun, statusnya apapun, suku apapun, harus kita menghargai. Karena Gereja Katolik harus solidar dengan sesama dan harus memperteguh yang namanya toleransi, mengupayakan yang namanya toleransi. Ya, toleransi itu adalah menghargai orang lain. Toleransi itu adalah menghormati orang lain, dan kita boleh berbeda, ya, kita boleh berbeda, tapi karena keberbedaan itu adalah indah, ya. Perbedaan itu adalah indah, ya. Masing-masing punya keyakinan, ada yang Katolik, ada yang Kristen, ada yang Islam, ada yang Hindu, ada yang Buddha, tetapi mereka semua adalah ciptaan Tuhan yang harus kita hormati, kita hargai. Pentingnya dialog umat beragama juga perlu didukung oleh media massa dalam menyampaikan pesan soal dialog antar agama. Antar agama atau interfaith bukan hanya masalah kebijakan, namun juga cara pandang. Sehingga media massa punya peran strategis untuk mempengaruhi cara pandang masyarakat itu, yakni cara pandang tentang pentingnya hidup, damai, harmoni, dan toleransi. Keberagaman ataupun perbedaan agama bukan merupakan suatu penghalang dan juga hambatan untuk mengasihi sesama. Pelaksanaan dialog antar umat beragama menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan relasi dan juga kehidupan yang tentram. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa dialog antar umat beragama sangat penting adanya dan harus kita terapkan di dalam kehidupan.